Kakak Channel akan senantiasa menghadirkan kisah-kisah misteri, mistis yang berhubungan dengan alam jin dan sebagainya, dan sejenisnya dan sebagainya. Dan Tikaka juga akan menyuguhkan buat teman-teman pengetahuan, dasar-dasar pengetahuan tentang alam jin maupun kehidupan jin itu sendiri. Dan kali ini kita akan melihat bersama-sama penjelasan seorang syekh, namanya Syekh Ahmad Al-Misri, tentang tanda-tanda jika di rumah kita terdapat jin yang suka mengganggu. Bagaimana perilakunya terhadap kita di dalam rumah kita. Kita akan sama-sama melihat dan Tikaka akan bagikan buat teman-teman semua. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia menyakiti jin tanpa sadar, dan bisa jadi jinnya sendiri menyakiti atau melampaui batas sama manusia. Bisa jadi jin itu mengganggu manusia dalam tempat tinggal. Tempat tinggal kita kadang-kadang diganggu jin. Kadang-kadang dia bermain dengan barang-barang yang kita miliki untuk menakut-nakuti kita dan penghuni rumah tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh jin itu ada tanda-tandanya. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Di antara tanda-tanda yang nampak bahwa di rumahmu ada jin yang sedang mengganggu Anda. Sering kita mengalami hal-hal demikian, mungkin ya, banyak orang mengalami banyak gangguan di dalam rumah daripada jin. Ini di antara tanda-tanda bahwa jin itu sedang mengganggu Anda. Dan nanti insya Allah kita akan menjawab dalam video ini cara kita mengatasinya tanpa kita mengundang siapapun. Kita sendiri yang bisa melakukan untuk meruqyah rumah kita sendiri. Jadi ketika ada situasi seperti itu, kita hadapi bahwa ada jin yang suka mengganggu rumah kita. Ya tentu akan memiliki konsekuensi, kita pun akan merasa terganggu. Dan Syekh Ahmad mencoba untuk memberikan solusi bagaimana mengatasi hal-hal itu jika terjadi dalam rumah kita, teman-teman. Yang pertama, dia kadang-kadang jin itu bermain dengan yang disebut dengan cahaya atau lampu. Mereka kadang-kadang bermainkan lampu atau barang-barang atau alat-alat listrik. Kemudian yang kedua, mereka menggerakkan kursi dari tempatnya ke tempat yang lain. Menggerakkan meja dari tempat ke tempat yang lain. Kemudian mereka melempar piring sehingga piring itu pecah. Atau Anda merasa bahwa ada gerakan di dalam rumah, ada kayak orang mengikuti Anda ketika Anda melihat ke belakang atau melihat ke kanan ke kiri, nggak ada orang. Tapi Anda merasa bahwa ada orang yang mengikuti Anda. Atau bisa jadi itu ada bayangan yang Anda lihat di kamar mana atau di arah mana, ternyata ketika Anda melihat sudah tidak ada apa-apa. Kemudian ada yang melempar dengan batu, rumah Anda dilempar dengan batu terus, berturut-turut. Atau sebagian barang-barang itu hilang dari rumah. Bagaimana itu bisa barang-barang hilang? Barang-barang yang tidak disebut nama Allah. Biasa orang kalau simpan uang, bismillah, biar terjaga daripada jin. Yang menghilangkan barang itu bisa dua. Yang pertama bisa dari jin mengambil barang tersebut, atau yang kedua orang yang kerasukan. Jin itu mengambil uang tersebut melalui orang yang sedang kerasukan atau kesurupan. Dia mengambil barang tersebut tanpa dia sadar dari para penghuni rumah tersebut. Jadi teman-teman, biasanya juga saya sendiri pun merasakan ketika, bahkan ya kalau di tempat ini di kantor, saya buat channel, Tikaka buat channel ini ketika teman-teman di kantor ini udah pulang gitu, dan Tikaka punya kesempatan untuk buat konten dalam channel Tikaka. Nah, seringkali karena sampai malam gitu, sampai ya agak larut, Tikaka sendiri di sini untuk membuat konten, biasanya merasakan ada sesuatu yang kayaknya ada di dekat Tikaka gitu. Tapi ya biar aja, mungkin mereka sedang hadir, yang pasti Tikaka yakini tidak dapat menyakiti secara lahir ke kita, jadi itu tidak masalah. Maka jin itu mencuri barang-barang yang ada, tapi barang yang yang sudah dikunci. Ada sebuah athar bahwasannya dari Rasulullah SAW, jin itu tidak membuka tempat yang sudah dikunci atau sudah ditutup. Seperti laci sudah dikunci, jin tidak bisa membuka atau mengambil barang yang ada di dalamnya. Kemudian ada kebakaran tanpa ada sebab. Biasa seperti lemari, biasa tempat-tempat tertutup, hordeng atau pakaian kita. Kemudian mendengar suara-suara yang menakut-nakuti kita, seperti ada tangisan atau teriakan atau orang yang sedang tertawa dan lain sebagainya.
Kemudian bisa jadi Anda mendengar salah satu suara dari orang penghuni rumah tersebut. Ada seorang ayah dipanggil oleh anaknya gitu. Tapi anaknya nggak ada di rumah. Tiba-tiba dia dengar suaranya memanggil ayahnya. Dan orangnya itu tidak ada. Kemudian bisa jadi Anda mendengarkan langkah-langkah orang yang sedang berjalan di dalam rumah atau di atas atap. Dan itu langkah-langkahnya itu terasa dan terdengar oleh kita sendiri. Kemudian mendengar atau melihat kucing yang hitam dengan penampilan, dengan pandangan yang berbeda, atau bisa melihat kucing atau ular dan lain sebagainya. Kemudian penghuni rumah tersebut merasa sesak nafas, nggak enak, nggak nyaman, merasa itu rumah itu nggak enak itu, ya nggak nyaman, nggak ada kayak nggak merasa nikmat kayak dulu. Kemudian bisa jadi bahwa ada orang yang mengikuti Anda setiap masuk kamar, ada yang ngikutin tapi nggak ada sama sekali. Dan penghuni rumah tersebut merasa itu atau sering mimpi buruk, ya mimpi yang menakut-nakuti mereka. Biasa hampir semua mimpi hal demikian. Bagaimana cara kita mengusir jin yang di dalam rumah? Ini sebagian tanda-tanda yang nampak. Nah, ini yang penting ya teman-teman ya. Jadi kita simak bagaimana solusi untuk mengusir ketika rumah kita itu terdapat jin yang suka melakukan hal-hal yang membuat kita terganggu, teman-teman. Langsung kita simak. Ada sebagian tanda yang tidak nampak. Bagaimana cara kita bisa menghindari diri kita, keluarga kita, rumah kita daripada gangguan jin tersebut? Silakan Anda ambil gelas air, kemudian didekatkan ke mulut Anda. Ambil gelas air, sudah isinya air mineral, didekatkan ke mulut Anda, kemudian bacakan doa berikut ini. Amantu billahil azim wahdah, wa kafartu bil jibti wat taghut, wa atasamtu bil urwatil wuthqa, lam fisama laha, wallahu sami'un alim. Hasbi Allah wa kafa, sami'a Allah liman da'a, laysa wara'a Allahi muntaha. Saya ulangi sekali lagi. Amantu billahil azim wahdah, wa kafartu bil jibti wat taghut, wa atasamtu bil urwatil wuthqa, lam fisama laha, wallahu sami'un alim. Hasbi Allah wa kafa, sami'a Allah liman da'a, laysa wara'a Allahi muntaha. Dan silahkan Anda air tersebut dimasukkan dalam tempat semprotan yang kita gunakan untuk setrikaan baju. Setiap pojok rumah disemprot sambil baca ayat kursi. Insya Allah Anda akan merasa nyaman dan tidak merasakan gangguan tersebut lagi. Ya benar, jadi teman-teman ini bisa jadi sebagai media ruqyah buat kita dan kemudian keluarga kita, kemudian tempat hunian kita, dengan yang sudah diberikan solusinya ya oleh Syekh. Beliau ajarkan bagaimana kemudian kita dapat menghindarkan diri dari semua gangguan-gangguan itu lewat pengobatan yang simple ya bagi saya, dan mudah-mudahan dapat kita lakukan ini kalau misalnya kita menghadapi gangguan-gangguan seperti itu, kita mengalaminya ya teman-teman ya. Atau boleh Anda membaca doa berikut ini dengan menggunakan wadah air atau tempat atau gelas dan lain sebagainya. Baca doa berikut ini. Bismillah, amsayna billahi alladhi laysa minhu syai'un mumtana', wa bi'izzatillahi allati la turam wa la tudam, wa bisultanillahi al-mani'i nahtajib, wa biasma'ihi al-husna kulliha 'a'idan min al-abalisa, wa min syarri syayatinil insi wal jin, wa min syarri kulli mu'linin aw musir, wa min ma yakhruju bil laili wa yakmunu bin nahar, wa yakmunu bil laili wa yakhruju bin nahar, wa min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara', wa min syarri iblisa wa junudihi, wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim, a'udhu billahi bima ista'adha bihi Musa wa Isa wa Ibrahim alladhi waffa, min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara', wa min syarri iblisa wa junudihi, wa min syarri ma yabghi, a'udhu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, was-saffati saffa, fazzajirati zajra. Dan baca surat As-Saffat dari ayat 1 sampai ayat 10. Kemudian Anda semprot di setiap pojok yang ada di dalam rumah tersebut. Setiap sudut rumah Anda silakan semprot, insya Allah tidak akan diganggu lagi. Atau boleh baca surat Al-Baqarah di rumah. Enggak sekaligus harus habis. Setiap hari satu halaman atau satu lembar. Kemudian boleh Anda mengumandangkan azan di dalam rumah Anda.
insya Allah gangguan itu tidak akan terulang sekali lagi. Dan ini insya Allah akan mengamankan diri Anda dan rumah Anda daripada gangguan tersebut. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Syekh Ahmad tadi, bahwa mungkin saja ada beberapa hal yang pernah kita alami ya, seperti ada yang suara yang memanggil kita, yang kita pikir yang manggil kita ini adalah yang sedang memanggil kita adalah keluarga, anak kita atau istri kita ya, atau saudara kita, tapi ternyata nggak ada. Nah, pada saat kondisi seperti itu berarti ada sosok jin yang mencoba untuk mengganggu kita. Kemudian ada suara-suara yang aneh-aneh yang lain ya. Kemudian ada barang-barang yang kemudian jatuh eh, secara apa ya? Secara tiba-tiba gitu kan. Ada kemudian suara-suara yang melangkah di atas loteng langit-langit rumah, kemudian ada yang sedang berjalan padahal nggak ada orang, berarti itu tandanya ada sosok jin yang mencoba untuk mengganggu kita. Nah, solusi yang sudah ditawarkan oleh Syekh, beliau memberikan petunjuknya, mengajarkan kepada kita, dan mudah-mudahan ini dapat kita lakukan, kita dapat melaksanakan ini untuk pencegahan terhadap semua gangguan-gangguan jin yang mencoba mengganggu kehidupan rumah tangga kita, pribadi kita, keluarga kita tentunya. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Tika berharap ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin saja sekali lagi mengalami hal-hal yang seperti yang sudah disampaikan oleh Syekh. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan teman-teman. Assalamualaikum.